Halo, selamat malam lagi. Saya mau menjelaskan kembali tentang pemeriksaan rapid test. Karena banyak sekali pertanyaan tentang rapid test ini, terutama ketika hasil rapid test ini harus dipakai sebagai syarat untuk kembali masuk eh, bekerja, kembali bekerja. Jadi kalau menurut saya secara pribadi sebenarnya eh, pemeriksaan rapid test ini tidak lagi ideal untuk dijadikan sebagai syarat kembali bekerja. Kenapa? Nah, di sini saya akan coba jelaskan. Nah, pertama, saya mau cerita dulu tentang rapid test itu dulu. Rapid test ini artinya tes cepat, ya. Rapid test artinya tes cepat. Dari katanya sendiri, kita sudah tahu tes cepat, rapid test. Nah, sebenarnya rapid test ini bukan hanya eh, dipakai pada COVID-19. Jadi sebenarnya rapid test ini ada pada untuk penyakit yang lain juga. Mungkin selama pandemi kita sering familiar dengan istilah ini, eh, lebih berkaitan pada COVID-19. Banyak awam juga atau masyarakat awam yang berpikir bahwa kalau disebut rapid test, maka berpikir itu tes COVID, padahal sebenarnya bukan, ya. Banyak penyakit lain juga yang punya rapid test. Misalnya, contohnya itu eh, penyakit HIV misalnya. Itu juga ada rapid testnya. Kemudian ada hepatitis, kemudian demam berdarah dengue, lalu eh, ada juga apa ya? Mungkin COVID-19 ya, COVID-19 dan lain-lain. Jadi banyak banyak sekali sebenarnya. Lalu mungkin selama pandemi kita lebih familiar dengan COVID-19. Nah, yang kita bahas hari ini ya ini tentang COVID-19 ini, ya. Oke. Nah, hasil rapid test itu khusus untuk COVID-19 ada dua sebenarnya. Apa saja? Yaitu IgG dan juga IgM, ya. IgG dan juga IgM. Apa saja itu? Maksudnya ini akan kita jelaskan. Ig itu artinya imunoglobulin, artinya itu antibodi. Antibodi IgG ataupun IgM. Di sini kita tulis IgG, kemudian di sini IgM. Ini IgG artinya imunoglobulin G, sementara ini imunoglobulin M. Ya, sebenarnya selain ini dua ada juga imunoglobulin yang lain, misalnya eh, IgA, kemudian ada IgE atau IgE tulisannya seperti itu. Apa saja ini? Kalau IgA ini biasa bisa kita temukan pada ASI, kemudian lapisan mukosa tubuh, bisa juga. Kemudian kalau yang IgE ini biasanya sering muncul ketika ada reaksi alergi. Kemudian selain itu eh, bisa juga ada infeksi parasit, reaksi alergi ataupun parasit, infeksi parasit maksudnya. Jadi ketika ada infeksi parasit masuk ke dalam tubuh, misalnya eh, kecacingan, nah itu biasanya IgE-nya pasti meningkat. Biasanya seperti itu. Nah, kita kembali ke ini, IgM dan juga IgG. Yang membedakan ini dua, eh, masa waktu apa namanya munculnya. Nah, muncul dan juga hilangnya itu berbeda antara keduanya. Kalau untuk yang IgG, ini muncul lambat dan hilang juga lambat. Sementara IgM munculnya cepat, hilang cepat. Nah, ini berbeda. Biasanya, kalau secara teori, IgM ini munculnya sekitar
7 hari atau 1 minggu setelah 1 minggu terpapar infeksi sampai kurang lebih 2 minggu. Rata-rata 7 sampai 10 hari biasanya sudah muncul. Kemudian hilangnya bisa sekitar 3 sampai 6 minggu. Nah, sementara kalau IgG ini munculnya itu 2 minggu. Atau ada juga referensi yang menyebutkan ini berdua, IgM dan IgG ini munculnya serentak. Tapi hilangnya tetap berbeda. Kalau IgG ini hilangnya jauh lebih lama, bisa berbulan-bulan. Satu referensi menyebutkan bahwa setelah 6 bulan terpapar, IgG ini pun masih positif. Nah, gitu. Nah, di sini saya akan coba gambarkan satu grafik supaya Anda bisa lebih paham ya. Nah, ini grafiknya begini. Ini menunjukkan level kadar. Ya, ini level atau kadarnya. Kemudian ini durasi waktu. Sorry, ini kurang lurus ya. Ini waktu ya, ini waktu. Nah, begini. Ini kita anggap 7 hari, kemudian 14 hari, 21 hari, kemudian 28 hari. Nah, di sini kita buat 7 hari ya. 7 hari, kemudian di sini 14 hari, di sini 21 hari, dan di sini 28 hari. Nah, di sini kita anggap infeksi muncul atau individu tersebut terpapar terpapar COVID-19 di sini ya. Nah, IgM munculnya lebih awal. Kita anggap dia munculnya di hari ke-7 misalnya. Hari ke-7 dia muncul, kemudian di minggu ketiga dia turun uh, hilang. Nah, di sini dia. Ini IgM. Ini IgM ya. Ini IgM. Kita tulis dulu IgM. Sementara kalau IgG, nah kita anggap dia munculnya tidak serentak ya, lebih lama, kurang lebih di hampir minggu kedua misalnya, atau minggu kedua pas boleh muncul, kemudian hilangnya, nah kita nggak tahu kapan hilangnya nih, terus kita nggak tahu kapan, ada yang cepat ada yang lama, tapi biasanya berbulan-bulan, rata-rata setelah 6 bulan masih tetap ditemukan IgG, ini IgG, oke. Saya tulis dulu IgG di sini. IgG. Oke, nah ini bisa lama banget hilangnya. Bisa berbulan-bulan. Sementara IgM hilangnya cepat. Sehingga ada orang yang ketika diperiksa rapid test, dia IgM-nya reaktif tapi IgG-nya non-reaktif bisa. Atau kedua-duanya reaktif bisa juga. Atau bisa juga IgG-nya saja yang reaktif. Sementara IgM-nya non-reaktif. Nah, itu memungkinkan semuanya. Nah, jadi kesimpulan yang mau saya jelaskan di sini, nah ini kita sampai ke kesimpulan ya. Oke, kesimpulan. Ini mungkin kurang nggak muat ya di sini nanti. Saya buat di slide baru aja. Nah, nih, saya buat kesimpulan. Pertama, kesimpulan yang mau saya jelaskan adalah orang yang sembuh dari COVID-19, hasil rapid test-nya itu pasti reaktif. Orang yang sembuh dari COVID-19, hasil rapid test-nya pasti reaktif. Selalu pasti. Karena sudah terjadi proses pembentukan antibodi tadi, imunoglobulin. IgG dan juga IgM pasti terbentuk. Minimal IgG itu pasti muncul deh. Kalau misalnya pasiennya sudah selesai dari COVID-19, pasti. Oke, yang kedua,
orang yang hasil IgG-nya reaktif akan tetap reaktif jika rapid test diulang. Nah, jadi ada yang berpikir mungkin saya akan coba lagi, ulang lagi, tapi kemungkinan besar akan tetap reaktif. Apakah mungkin bisa non-reaktif nggak, dok? Bisa juga, bisa juga. Bisa itu faktornya karena em, kurang akurat rapid test-nya, atau memang IgG-nya sudah mulai menurun kadarnya, itu memungkinkan juga. Kemudian yang ketiga, hasil rapid test, ini perlu dicatat ya, yang ketiga ini hasil rapid test itu tidak menunjukkan positif atau negatif COVID. Ini yang banyak yang salah sebenarnya. Jadi banyak yang berpikir ketika IgG reaktif atau reaktif IgM atau IgG terserah, ketika reaktif mereka berpikir ini positif COVID. Nah, itu salah besar ya. Karena rapid test ini hanya untuk mendeteksi antibodi, bukan si virus. Virus bisa saja sudah tidak ada. Untuk menentukan positif atau negatif itu kita perlu swab. PCR swab itu yang paling akurat ya, paling akurat. Saya anjurkan kalau misalnya Anda punya hasil rapid testnya reaktif, saya anjurkan kalau misalnya memang penasaran, segera PCR swab. Kita sampai ke saran. Tadi kan saya di depan mengatakan bahwa rapid test ini tidak lagi ideal untuk dijadikan sebagai syarat untuk kembali bekerja ke perusahaan atau kantor. Kenapa? Saat ini banyak sekali orang sehat yang reaktif rapid testnya. Nah, kasihan kan kalau misalnya mereka ingin kembali bekerja, sebenarnya sehat tapi reaktif rapid testnya. Saya anjurkan begini, kalau misalnya Anda mengalami hal seperti itu, segera saja PCR swab. Ketika hasilnya nanti negatif, segera bawa hasilnya ini ke kantor atau perusahaan Anda, supaya Anda bisa kembali bekerja. Nah, kita kan tahu bahwa di masa pandemi seperti ini, bekerja itu sangat penting, karena ya ekonomi juga pasti terpuruk. Ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya perusahaan atau kantor Anda tidak menerima hasil swab ini, mereka tetap ngotot dengan hasil rapid test, saya anjurkan poin yang kedua. Oke, buat surat keterangan sehat oleh dokter. Jadi Anda boleh datang ke rumah sakit. Kalau bisa sih sebenarnya rumah sakit pemerintah, RSUD atau rumah sakit tipe A pemerintah yang punya layanan MCU. Jadi Anda boleh datang lalu minta buat surat keterangan sehat. Jadi em, nanti surat ini akan menyatakan Anda itu sehat, sehat bahwa Anda sedang tidak menderita maksudnya tidak sedang dalam kondisi sehat, tidak ada gejala COVID-19 dan Anda negatif COVID-19 yang bisa dibuktikan dari hasil swab. Nantinya surat keterangan sehat ini akan melampirkan hasil swab. Nah, jadi itu surat itu yang akan Anda bawa ke kantor atau perusahaan Anda. Gitu. Jadi saya harap itu berhasil, karena kalau ini juga tidak berhasil, waduh, ini sebenarnya dari pemerintah ini harus turun tangan ya, karena harusnya pemerintah yang jelaskan bahwa tidak lagi direkomendasikan. Nah, jadi supaya perusahaan atau kantor juga ikut ikut mengerti gitu. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Saya harap ini bisa membantu Anda semua untuk lebih paham bahwa rapid test ini tidak bisa dijadikan acuan untuk kembali bekerja dan juga tidak bisa sebagai dasar untuk menentukan positif atau negatif, tidak bisa gitu. Jadi kalau misalnya Anda masih punya pertanyaan terkait rapid test ini, boleh ditinggalkan
pertanyaan Anda di kolom chat. Kolom chat. Oke. Mungkin itu saja. Salam sehat. Terima kasih.